Baiklah, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenali dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kesehatan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat hari ini yaitu diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami tidak dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dan dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam memberikan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh masih hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian ayat yang sampai pada kita hari ini. Tema yang sampai pada kita pada saat ini adalah dimampukan dalam segala hal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus pada saat itu di sini firman Tuhan diungkapkan oleh Rasul Paulus, yaitu memberi berbagai nasihat kepada teman sepelayanannya, teman sepekerjanya. Karena tujuannya tidak lain adalah supaya pelayanan mereka tidak menjadi sia-sia karena kasih karunia Allah. Tujuan dan niat baik ini adalah sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada semua teman sekerjanya. Bahkan begitu juga dengan kita manusia yang ada di dalam dunia ini. Dengan tujuan yang baik, Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya mereka tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Saudara-saudari, kehidupan orang percaya yaitu kehidupan yang percaya kepada Yesus Kristus yang berpengharapan. Namun mereka selalu dimampukan oleh Tuhan. Ketika kita kekurangan, tidak ada kekhawatiran. Karena di dalam kondisi sesulit apapun, orang yang percaya, yakin percaya dan bahwa mereka akan ditolong oleh Tuhan. Karena pertolongan akan datang dari Tuhan. Pengharapan ini layak kita tiru, yaitu seperti kisah Rasul Paulus yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Penderitaan dan kepedihan di dalam penjara dialami oleh Rasul Paulus karena sewaktu melayani di jemaat-jemaat Asia kecil, Rasul Paulus memberikan sesuatu masukan kepada mereka supaya mereka tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah diberikan oleh Allah. Di sini Rasul Paulus melayani jemaat-jemaat di Asia kecil, yaitu disaksikannya di jemaat Korintus. Berjaga-jaga, berpuasa, dan menjaga kemurnian hati adalah persiapan pribadi yang dilakukannya. Pengalaman dihormati dan dicela, dipuji atau dihina, nyaris mati atau masih hidup, bersukacita atau berduka cita, semangat yang tidak padam selalu diberitakan oleh Rasul Paulus supaya kita juga senantiasa bersukacita, yaitu
baik kita mengalami kabar sukacita maupun duka cita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita selalu mengalami suka maupun duka. Kita selalu diuji dalam aspek kehidupan, baik itu di dalam kesehatan, pribadi, sekolah, bahkan keluarga kita sendiri. Di dalam pelayanan kita pun kita seringkali mengalami suka maupun duka. Di sini kita patut mencontoh Rasul Paulus, di mana dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, melainkan dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya sendiri. Karena demikian juga dengan kita, yaitu kita hendaklah selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena kuasa dari Tuhanlah yang harus kita nampakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kita jangan mengandalkan diri sendiri, melainkan mengandalkan kuasa dari Tuhan saja. Hal itu haruslah nampak di dalam perbuatan kita sehari-hari yang memberikan dampak positif bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dengan memperlihatkan sebagaimana Tuhan telah mengatasi segala situasi, baik itu di dalam suka maupun di dalam duka. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah sampai pada saat ini hendaklah kita tampakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, karena kita telah mengetahui bahwa di dalam kehidupan ini kita haruslah mengandalkan Tuhan. Tuhanlah selalu yang kita andalkan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang menolong, mendengar, menguatkan, baik itu dalam suka maupun duka. Sesulit apapun keadaan kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak selalu melibatkan kabar sukacita, karena orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah diperkenankan Allah, tentu memberikan penyelamatan dan pertolongan. Karena itu, hendaklah kita tahu dan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memampukan kita di dalam segala hal, asal kita selalu mengandalkan Dia. Karena seperti tema yang sampai pada kita pada saat ini, yaitu dimampukan dalam segala hal. Maksudnya dimampukan di dalam segala hal, yaitu kita selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah segala penolong yang telah menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan orang percaya ini selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, baik itu suka maupun duka. Sesulit apapun keadaan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu meminta pertolongan yang daripada Tuhan, yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu, jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, karena Tuhanlah yang telah memberikan atau memampukan kita di dalam segala hal. Dengan demikian, melalui firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini, hendaklah kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah itu nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memberikan dampak positif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena setiap orang yang percaya selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu setelah kita mengandalkan Tuhan, kita akan dimampukan di dalam segala hal. Dengan itu, sebagai ilustrasinya tadi, yaitu Rasul Paulus yang telah menyatakan ataupun memberitakan pelayanannya di dalam penjara di Asia Kecil tadi, dia selalu mengingatkan teman sekerjanya untuk setia, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita, yaitu umat-umat Kristen, umat-umat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita selalu mengandalkan Tuhan supaya kita selalu dimampukan di dalam segala hal. Dengan demikian, hendaklah seperti tema yang telah sampai kepada kita, yaitu dimampukan dalam segala hal. Karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan, Tuhanlah yang mendengarkan ataupun yang melakukan segala apa yang kita kehendaki, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita orang-orang percaya dituntut selalu mengikuti ataupun mencontoh Rasul Paulus yang telah membuat hidupnya tidak sia-sia dengan
dengan mengandalkan Tuhan, supaya di dalam kehidupannya sehari-hari selalu mengandalkan Tuhan ataupun selalu dimampukan di dalam segala hal. Demikian juga dengan kita, yaitu selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam suka maupun duka. Demikianlah firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan dan telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan, apapun yang telah kami dengarkan, bisa kami laksanakan, bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya Tuhan kami selalu bisa mengingat oleh Rasul Paulus yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu suka maupun duka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami yang akan selalu mengandalkan Engkau, kami akan dimampukan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah hamba-Mu yang tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran. Kiranya Engkau ampunkan itu, supaya kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.